Sebentar lagi ada pemilu loh. Kamu beli siapa? Ah udahlah, tunggu nanti aja siapa yang menang. Ih, nggak boleh gitu. Kita kan punya hak. Emang ada gunanya suara kita? Ada dong, kan kita sebagai warga negara yang berdemokrasi. Kita harus ikut berpartisipasi. Apalagi kita mahasiswa. Bener juga ya, kita nggak boleh golput. Permisi mbak, ini ada sedikit ya. Ini info mbak. Udah mbak diterima aja, yang penting nanti nomor 4 ya. 4. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka hasil pemilu 2000. Harapannya pasca kontestasi Pilpres 2024 yang Menurut Abraham, pada tahun 1863, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi bukan hanya tentang politik, masyarakat sipil politik, atau keputusan warga dalam perdebatan publik. Namun, demokrasi yang baik dalam praktik pemerintahannya terjadi pergantian antara yang memerintah dan yang diperintah. Demokrasi bukan hanya sekedar bentuk pemerintahan maupun sistem politik. Demokrasi juga merupakan sikap hidup yang harus berkembang dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Sikap hidup ini harus diterapkan oleh yang sedang memerintah maupun yang sedang tidak memerintah. Hingga pada akhirnya, sikap hidup demokrasi akan melahirkan budaya demokrasi. Untuk menciptakan hidup yang demokrasi, maka dibutuhkan masyarakat demokratis. Masyarakat demokratis itu yang seperti apa? Nah, menarik nih. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang memiliki dan juga mengembangkan sikap hidup demokrasi. Nah, sikap hidup dan juga budaya demokrasi ini bisa diajarkan melalui pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi bisa diterapkan melalui 3 hal, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Untuk pendidikan formal itu biasanya diterapkan di sekolah-sekolah, dan untuk pendidikan informal itu biasanya diterapkan di lingkungan keluarga, dan untuk pendidikan non-formal itu biasanya diterapkan di lingkungan masyarakat. Apabila pendidikan demokrasi bertumbuh dan berkembang dengan baik, maka akan membentuk sikap hidup dan budaya demokrasi. Nah, sehingga masyarakat lebih mudah untuk menerapkan budaya-budaya demokrasi. Teman-teman, ini kan kita ada tugas psikologi keluarga. Gimana kalau kita bagi tugasnya sekarang nih, soalnya kan udah mau mepet deadline juga ya. Boleh, gimana kalau misalnya kita videonya itu tag diri aja gitu. Itu aja, kita ambil temanya neglectful parenting. Kita ambil video tuh beberapa dari YouTube, tinggal kita isi VO-nya aja. Nah, gampang kan? Tinggal aku bagi ya, kamu bikin naskah, aku isi VO, kamu nanti tinggal edit. Loh, kok kayak gitu? Bentar dong, tadi kan si Ais mau berpendapat. Gimana Ais tadi? Ya, jadi tuh aku punya usulan, gimana kalau misalnya videonya itu kita drama sendiri gitu loh. Misalnya nanti ada yang jadi anak, ada yang jadi orang tua gitu. Kan bisa jadi kalau beda tuh kita dapat poin gitu loh dari dosen. Kelamaan. Bagus tahu, tapi idenya menarik. Kelamaan, udah pakai ideku aja. Kalian emang bisa pada acting, nanti kelamaan lah, nggak usah. Tapi kan kita harus musyawarah. Ya udah, kalau kalian nggak mau pakai ideku, kalian bikin sendiri aja lah, aku udah males. Nah, yang tadi itu bukan termasuk dari nilai-nilai demokrasi yang benar ya teman-teman. Yang mana salah satu pencerminan dari nilai demokrasi yang baik adalah dengan cara bermusyawarah. Indonesia sebagai negara demokrasi ini, jika tidak ada pencerminan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, maka hanya akan menimbulkan pada kekacauan dan anarki. Nah, salah satu pencerminan dari demokrasi adalah bagaimana kita bisa bermusyawarah dengan baik kepada teman-teman kita dan juga kepada orang lain. Tapi seringkali realitanya kita tuh sering menemui bahwa banyak nih orang bertikai hanya karena mereka ada perbedaan pendapat. Dari perbedaan pendapat atau pilihan ini juga sering jadi sumber dari maraknya intoleransi, diskriminasi, bahkan hingga anarki bagi saudara kita satu sama lain. Contohnya, seperti kasus yang ada di Madura pada Desember 2018, telah terjadi pertikaian dua teman baik hingga terjadinya penembakan dikarenakan perbedaan pilihan dalam berpolitik.
Selain itu, terdapat kasus di Palembang pada Februari 2024, anak menganiaya kedua orang tuanya dikarenakan setelah menonton debat cawapres yang ada di televisi. Selain itu juga, maraknya kasus perceraian antara suami dan juga istri karena tidak dapat menyelesaikan konflik rumah tangga dengan bermusyawarah. Nah, nilai demokrasi itu tidak ada sejak lahir teman-teman, akan tetapi perlu ditanamkan. Gimana cara menanamkannya? Salah satu cara penanamannya adalah dengan diadakannya pendidikan demokrasi. Nah, pendidikan demokrasi itu apa sih? Pendidikan demokrasi itu adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat agar nantinya masyarakat dapat paham apa itu demokrasi dan apa saja nilai-nilai dalam demokrasi. Sehingga nantinya diharapkan masyarakat dapat menerapkan nilai demokrasi itu pada kesehariannya. Nah, itu penting loh teman-teman. Kenapa penting? Karena jika masyarakat Indonesia dapat menerapkan nilai demokrasi dalam keseharian, maka akan sangat membantu dalam memajukan demokrasi yang ada di Indonesia ini. Nah, untuk itu, mulai dari diri kita sendiri dulu yuk. Kita tanamkan nilai demokrasi itu dari diri kita baru ke orang lain. Dengan contoh yang sederhana, yaitu kita bisa berani dalam berpendapat dan mau menghargai pendapat orang lain. Mari kita wujudkan demokrasi itu sama-sama yuk!